Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrul, mahasiswa S2, Pasca Sarjana, Prodi Pendidikan IPA, konsentrasi Pendidikan IPA SMP. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul praktikum uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun konsep dasar dari praktikum ini adalah uji beberapa larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian tujuan dari praktikum ini yang pertama mengidentifikasi larutan yang tergolong elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan pengamatan nyala lampu dan gelembung gas yang ada pada larutan tersebut. Kemudian yang kedua, memahami hubungan antara ion larutan dan kemampuan larutan tersebut dalam menghantarkan listrik. Kemudian adapun alat dan bahan yang saya gunakan, untuk alatnya mungkin bisa dilihat di depan saya. Di sini ada seperangkat alat uji listriknya, ada aki, ada kabel, ada lampu, kemudian ada 2 buah paku sebagai elektrodanya, ada anoda, ada katoda, kemudian ada di depan sini ada gelas kimia, kemudian ada labu ukur atau gelas ukur, dan 1 buah sendok. Untuk bahan atau sampel yang saya gunakan, yang pertama ada sabun atau deterjen, kemudian garam, ini garam kasar, kemudian gula pasir, kemudian yang keempat jeruk, di sini sudah saya potong-potong jadi kecil, kemudian cuka, dan juga ada air laut. Kemudian juga sebentar saya akan uji daya hantar listriknya air mineral atau air biasa. Kemudian untuk prosedur kerja, ya yang pertama merangkai seperangkat alat uji listriknya. Ini saya sudah rangkai, akhirnya saya sudah sambung kabelnya, kemudian lampunya dan pakunya. Kemudian selanjutnya kita buat larutannya. Yang pertama untuk larutan, maksud saya untuk air laut, ini sudah saya simpan di gelas kimia. Masing-masing juga ini sudah ada namanya supaya sebentar kita tidak tertukar dalam mengujinya sebentar. Yang kedua, saya akan buat larutan garam. Baik. Membuat larutan garam, mengambil ya sekitar 1 sendok. Kemudian ditambahkan ini saya ukur dulu sekitar 100 ml. Ini 100 ml. Sebenarnya juga sini sudah ada ukurannya ya, tapi tidak apa-apa. Kita ukur saja menggunakan gelas ukur. Kemudian kita aduk. Ini kalau menggunakan air panas mungkin akan cepat larutannya ya, karena salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu ya. Semakin besar suhunya, semakin cepat reaksinya. Jadi ini saya menggunakan air dingin. Ini larutan garamnya. Kemudian selanjutnya untuk mencegah adanya kontaminasi dengan larutan lain, kita harus, maka bagusnya kita lap dulu ya, karena sendok itu digunakan hanya 1 ini. Selanjutnya larutan gula. 1 sendok saja. Oke. Selanjutnya kita ukur airnya 100 ml. Oke, kurang lebih sudah. Kita aduk ya. Sama tadi larutan garam, kalau kita menggunakan air panas ini reaksinya akan semakin cepat.
Ini kita hanya mengandalkan tumbukan antar partikel. Karena salah satu faktor juga yang mempengaruhi reaksi kimia adalah tumbukan antar partikel. Oke, cukup. Selanjutnya larutan cuka. Oke, ini saya menggunakan cuka sebanyak 100 ml dengan komposisi air 75% dan asam asetat sebanyak 25%. Jadi ini tidak perlu kita tambahkan air karena sudah ada air di dalamnya. Oke. Selanjutnya larutan sabun ya. Ini sabunnya. Baik, yang terakhir larutan jeruk. Baik, semua sampel sudah dibuat, semua larutan sudah ada di depan. Selanjutnya kita akan uji menggunakan alat uji. Kita akan mengetahui sebentar apakah larutan tersebut dapat menghantarkan listrik atau tidak dapat menghantarkan listrik, atau dapat menghantarkan listrik tapi lemah atau elektrolit lemah. Nanti kita akan cek mana yang tergolong elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Oke, kita mulai dari air biasa dulu. Gitu. Nah, pada saat dimasukkan elektrodanya itu tidak boleh anoda dan katodanya itu bersentuhan, karena kalau bersentuhan ya tentu akan menyala lampunya. Oke, untuk sampel pertama air mineral itu tidak ada gelembung gas dan juga lampunya tidak menyala. Jadi air mineral tergolong sebagai larutan non elektrolit. Oke. Kita gelap sedikit saja ya. Karena ini hanya air biasa, ini tidak berpengaruh terhadap larutan lain. Oke, sampel yang selanjutnya air laut. Kita cek ya. Air laut lampunya menyala ya, ini. Lampu menyala. Kemudian ada gelembung gas. Sehingga air laut tergolong sebagai larutan elektrolit. Selanjutnya larutan garam. Oh ya, kita pisahkan mana yang ini tadi elektrolit kuat ya. Ini air biasa non elektrolit. Jadi kita pisahkan ya. Selanjutnya larutan garam. Ya, seharusnya ini dapat menghantarkan listrik karena tadi air laut juga sama dapat menghantarkan listrik karena air laut juga kan komposisinya sama dengan garam, NaCl, sama-sama asin ya. Punya senyawa natrium klorida. Sehingga ketika di dalam air dia akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Kita coba cek ya. Apakah konsepnya benar. Nah, ini dia. Setelah kita cek, larutan garam dapat menghantarkan listrik. Jadi lampu menyala terang, kemudian di salah satu katodanya terbentuk gelembung gas yang cukup banyak ya. Oke, simpan di sini ya.
Selanjutnya larutan gula. Kita akan cek. Ya, untuk larutan gula, ya, lampu tidak menyala, kemudian tidak ada gelembung gas di salah satu elektrodanya ya. Jadi kesimpulannya, larutan gula termasuk larutan non-elektrolit. Kita gabung di sini ya. Selanjutnya larutan cuka. Lampunya tidak menyala, tapi terbentuk gelembung gas yang cukup banyak di salah satu elektrodanya. Jadi larutan cuka termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya larutan sabun. Cek ya. Oh, nyala ya. Ya, lampu yang terang juga ya. Kemudian gelembung gasnya juga wow banyak. Main banyak ini. Larutan sabun termasuk larutan elektrolit kuat. Karena kalau kita lihat komposisi di dalam sabun itu ada NaOH, di mana NaOH itu atau natrium hidroksida itu termasuk basa kuat ya. Kalau dilarutkan di dalam air juga akan terionisasi sempurna. Sama seperti garam dan air laut itu ya. Oke, sabun ini atau larutan sabun ini termasuk elektrolit kuat. Selanjutnya air jeruk. Jeruk ya sifatnya asam ya, tapi kita cek dulu. Ya, di sini berdasarkan pengamatan, ya lampu tidak menyala, tetapi di sini terbentuk gelembung gas yang cukup banyak, sama seperti cuka tadi ya. Larutan jeruk termasuk elektrolit lemah. Ya. Oke, ini kita berdasarkan pengamatan ya, kita golongkan sebagai larutan elektrolit lemah. Ya. Baik, itulah hasil praktikum saya pada kesempatan ini. Kesimpulannya adalah dari beberapa sampel yang saya uji, ada beberapa larutan yang tergolong elektrolit kuat, ada yang elektrolit lemah, dan ada yang non-elektrolit. Larutan yang elektrolit kuat, yang lampu menyala, kemudian banyak gelembung gas adalah yang pertama, larutan sabun, kemudian air laut tentu ini ya, kemudian ini air garam. Kemudian yang elektrolit lemah, walaupun nyala lampunya tidak nyala, tapi menghasilkan gelembung gas yang cukup banyak, yaitu cuka atau asam asetat dan larutan jeruk. Kemudian yang non elektrolit yang sama sekali tidak menghantarkan listrik, lampu tidak menyala, kemudian juga tidak terbentuk gelembung gas, yaitu larutan gula dan ini air biasa ya. Oke, jadi itu hasil praktikum saya pada kesempatan ini. Selanjutnya hasil ini akan saya buat dalam bentuk tabel pengamatan. Saya akan cantumkan di situ sekaligus dengan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga praktikum ini bermanfaat, dan karena ini praktikum ini adalah tugas kuliah saya, kepada dosen pengampu mata kuliah ini, kritik dan saran sangat saya perlukan agar kedepannya bisa saya perbaiki kesalahan-kesalahan atau
kekurangan konsep atau miskonsep yang saya terapkan pada saat praktikum ini bisa saya perbaiki lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.